Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Meltia Safna, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok 6 kepada salah satu organisasi, yaitu Karang Taruna. Kita udah jarang banget ya sekarang kayak dengar Karang Taruna yang aktif, terutama di wilayah perumahan sendiri. Di perumahan saya aja itu Karang Tarunanya udah kayak nggak aktif lagi gitu kan. Tapi kali ini kita menemukan salah satu Karang Taruna yang alhamdulillah masih aktif, strukturnya masih jelas, dan apa yang udah kita bahas di materi-materi sebelumnya itu terjawab di dalam organisasi ini. Jadi nama Karang Taruna ini adalah UKT 037, alamatnya itu di Jalan Biduri Bulan 9, Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah, UKT 037 ini berdiri sejak tahun 2017. Lalu mereka juga beranggotakan 52 orang. Jadi di sini kita menanyakan berbagai hal mengenai organisasi ini yang pastinya mencangkup materi-materi yang udah kita pelajarin. Di sini kita mewawancarai langsung ketuanya, yaitu Kak Budi, kita sebutnya Kak Budi. Terus pertanyaan pertama itu ada, apakah Karang Taruna ini memiliki struktur organisasi yang lengkap? Mereka menjawab bahwa Karang Taruna UKT 037 ini memang memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Gitu. Terus struktur organisasinya itu seperti apa? Ya seperti organisasi pada umumnya sih, kayak ketua, wakil, terus jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Cuman kan mungkin di setiap organisasi itu punya elemen-elemen bawahan yang berbeda ya. Jadi kalau mereka itu lebih ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ada penanggung jawab. Nah, di bawah penanggung jawabnya ini tuh ada seksi-seksi, kayak seksi perlengkapan, seksi event, seksi dokumentasi gitu. Jadi mereka punya seksi-seksinya tersendiri, dan ketika acara berlangsung mereka tetap ada di seksi-seksi tersebut. Jadi kayak mereka tuh nggak ada lagi kayak bentuk kepanitiaan, misalnya acara gotong royong mereka bentuk kepanitiaan gitu, udah nggak ada lagi gitu. Terus selanjutnya itu kita menanyakan juga apakah ada aturan-aturan yang disusun oleh organisasi yang tidak boleh dilanggar oleh anggota-anggotanya. Tapi di sini Kak Budi menjawab bahwa tidak ada aturan yang mengikat di dalam Karang Taruna ini. Maksudnya mengikat itu kayak misalnya aturan-aturan kayak mereka itu kalau keluar harus melalui sidang pleno dulu atau apa seperti itu sih nggak ada ya. Terus kita juga menanyakan dibuatnya organisasi ini atas dasar permintaan siapa gitu, apakah permintaan lingkungan sekitar atau inisiatif mereka. Tapi ternyata jawaban mereka bahwa Karang Taruna ini adalah salah satu bentuk permintaan dari lingkungan sekitar gitu. Jadi pada dasarnya juga Karang Taruna UKT 037 ini itu menjadi salah satu struktural dalam rukun tetangga RT gitu kan. Jadi ya memang wajib ada di wilayah Biduri Bulan Rawalumbu situ. Terus kita juga menanyakan terkait apa sih yang membuat, ini berkaitan dengan materi kita motivasi ya. Apa sih yang membuat para anggota mereka sebanyak 52 orang itu termasuk banyak kan. Mereka tuh semangat menjalankan program kerja mereka, yang padahal kita tahu kalau Karang Taruna itu tuh yang nggak digaji per bulan gitu loh, atau nggak, mereka tuh nggak menerima gaji lah ibaratnya gitu. Tapi saya menemukan satu jawaban yang sangat unik ya, kayak karena di sini Kak Budi menjawab, karena kita memprogramkan anak-anak Karang Taruna di sini bukan hanya untuk sekedar membuat program kerja saja, tapi untuk diri kita juga. Dan anak-anak di sini kita beritahu bahwa organisasi itu penting ketika mereka memasuki dunia kerja. Jadi selain itu kakak-kakak di organisasinya mungkin yang lebih tua, pengurus-pengurus yang lebih tua ini tuh sering banget ngasih ke mereka apa ya, wejangan gitu, kalau misalnya ya lo nggak sia-sia masuk organisasi ini, organisasi itu penting buat nanti lo kerja gitu. Terus selanjutnya kita juga menanyakan ketika anggota menjalankan tugasnya dengan baik, biasanya penghargaan apa yang mereka dapatkan gitu.
Biasanya kan kalau dapat penghargaan mereka jadi tambah semangat kan kerjanya gitu biasanya. Tapi di sini juga saya menemukan satu jawaban yang menurut saya, iya juga ya, wow juga gitu. Jadi mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan apapun. Mereka hanya menyelenggarakan acara, tapi mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan apapun. Mereka hanya mendapatkan pandangan yang berbeda dari lingkungan sekitar dan orang tua mereka masing-masing. Itu kayak sebagai nilai plus sih ya, menurut saya pribadi gitu. Lalu bagaimana iklim organisasi di Karang Taruna ini? Kita juga sempat menyinggung mengenai iklim organisasinya gitu kan. Jadi kita menanyakan lebih ke apa banyak grup di dalam anggota Karang Taruna ini. Terus atau seperti sering terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan perbedaan di dalamnya gitu. Akhirnya ada kesenjangan satu sama lain. Kita sempat menanyakan hal itu. Terus jawaban dari Kak Budi sendiri adalah suasananya apabila terjadi perdebatan ya itu mah sudah biasa. Tapi karena kita tuntun untuk dewasa, jadi kita bermain dengan interupsi gitu. Jadi ya mereka kalau dibilang grup di dalam grup itu nggak ada, karena mereka tuh lebih ya tadi pengurus kakak-kakaknya itu lebih dewasa. Jadi mereka juga mengajarkan sesuatu yang hal yang emang sudah seharusnya terjadi ketika di organisasi gitu. Jadi ketika adanya berbeda pendapat, mereka akan interupsi terus mereka menyampaikan pendapatnya sehingga tidak ada kesenjangan atau perbedaan gitu di dalamnya. Nah, menyangkut dengan iklim organisasi tadi, kita juga menanyakan apakah peran pemimpin dalam organisasi ini sangat terasa gitu. Jadi selain sama Kak Budi, kita juga sempat nanya sama salah satu anggotanya. Kebetulan di kelompok kita ini salah satu anggotanya itu adalah anggota UKT itu sendiri. Jadi kita sempat menanyakan apakah peran pemimpin di UKT 037 ini sangat terasa, dan jawabannya itu sangat terasa. Jadi ketuanya ini memiliki rasa kepemimpinan yang tegas, yang bijaksana gitu. Jadi menurut kelompok kami itu sangat berpengaruh dengan iklim organisasi mereka gitu. Jadi bagaimana si ketuanya itu benar-benar yang kayak tegas, terus dia tuh gampang merangkul anggota-anggotanya gitu, sehingga mereka pun anggota-anggotanya ini pun juga merasa kayak nyaman berada di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi yang kita ajuin. Jadi kita sempat tanya bagaimana pola aliran komunikasi. Jadi gimana pesan di dalam organisasi itu dapat sampai dari misalnya dari ketuanya atau dari wakilnya, dari ketuanya, dari wakilnya, atau dari anggota per anggotanya gitu. Dan ternyata mereka menjawab, Kak Budi sendiri menjawab kalau di organisasi ini itu lebih sering, di kantornya itu lebih sering mereka rapat secara berembukan bersama-sama ketika mau ada event gitu kan. Jadi mereka itu saling melempar jadi ada sosok pemimpinnya, Kak Budinya sendiri yang memimpin itu, dan dia tuh mempersilahkan anggotanya untuk memberikan saran atau masukan-masukan gitu untuk acara tersebut, lebih seperti itu. Dan kita kelompok kami mengambil melihat bahwa mereka itu menggunakan pola aliran roda, di mana mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral, yaitu Kak Budinya tadi. Dan orang dalam posisi sentral ini menerima kontak lain dan informasi yang memecahkan masalah dengan saran atau persetujuan dengan anggota lainnya. Jadi cara mereka menyelesaikan suatu masalah atau ada suatu pendapat itu ya mereka juga berembuk dengan anggota-anggotanya yang lain kayak gitu. Terus kita juga sempat menyinggung masalah teknologi komunikasinya ya. Jadi menurut Kak Budi sendiri, dengan teknologi yang semakin canggih sekarang, mereka merasa lebih efisien gitu, karena mereka kadang nggak perlu lagi kayak ayo kita hari ini kumpul ya langsung kayak ngomongin apa gitu, tapi mereka lebih seperti kayak lebih ngebahas dulu gitu di grup mereka, apakah pembahasan ini segala macam. Jadi mereka grup WA ya, grup WhatsApp. Jadi mereka merasa itu adalah
salah satu teknologi yang mempermudah mereka juga gitu kan. Jadi nggak yang terlalu, mereka tinggal misalnya di rumah yang sana, jadi nggak yang ribet mesti ketemuan di tengah lagi, tapi ternyata ada teknologi yang sekarang udah canggih banget, itu yang lebih mempermudah mereka. Juga pemanfaatan media sosial. Jadi ketika ada acara atau ada event, mereka tuh anggota-anggotanya itu sering memposting event-event mereka. Jadi kayak memposting video atau foto gitu di game mereka, yang akhirnya dilihat lah tuh kalau kata Kak Budi, dilihat oleh Karang Taruna sebelah gitu. Jadi dilihat, oh nih Karang Taruna ini bagus ya, masih aktif kayak gitu. Nah, jadi sekian presentasi mengenai wawancara kita kelompok 6 kali ini. Jadi kita mohon maaf banget kalau misalnya masih ada sesuatu yang kurang jelas dari Kak Budinya sendiri atau dari kelompok kami sendiri, atau jawaban-jawabannya kurang memuaskan. Kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.